Jumpa lagi dengan Kak Ika di sini secara sekolah minggu online GPIB Philadelphia Semarang. Gimana kabar adik-adik di rumah? Kak Ika di sini kabarnya tentunya luar biasa. Kak Ika berharap kabar adik-adik di rumah demikian juga. Masih ingatkan dengan kakak-kakak layan yang lain yang ada Kak Josi, Kak Nova, Kak Butet, dan yang main musik Kak Luki. Gimana adik-adik? Setelah 2 bulan kita nggak bertemu, pasti kangen ya kakak-kakak layan juga. Kangen terhadap kalian. Kita sudah berjumpa, sudah 2 bulan kita nggak jumpa. Pasti adik-adik sekarang bingung ya. Di sebelah Kak Ika ini ada siapa ya? Kok ada mama-mama tapi seragamnya ungu? Siapa sih dia Kak Ika? Coba adik-adik ingat. Kalau seragamnya kakak layan warnanya apa? Ayo, siapa yo? Warnanya hijau. Kalau kakak Tete warnanya kuning. Kakak Gembe warnanya siapa? Warnanya apa? Ya biru. Terus kalau PKB abu-abu, PKAU oranye. Ini warna ungu seragam dari PKP. Oh, dari mama PKP. Minggu pagi ini kita akan berkolaborasi dengan mama-mama dari PKP. Dalam rangka apa sih Kak Ika? Kita dengarkan ya Mama Anja. Oh ini Mama Anjas. Mama Anjas, hello dulu Mama Anjas. Halo. Mama Anjas juga punya anak di PKP. Halo, siapa Mama Anjas? Ada Tarsia dan Gina. Oh, saya hello dulu dong sama anaknya di rumah. Dari mamanya di sini sama Kak Ika siap di depan TV kan? Siap belum? Ayo mamanya di depan TV, mamanya di dalam TV loh. Sekarang Kak Ika ingin Mama Anjas menerangkan kapan sih HUT PKP itu? Kenapa sih Mama Anjas di sini? Kita dengarkan baik-baik ya. Silakan Mama Anjas. Halo anak-anakku semua. Hari ini hari ulang tahun PKP, tepatnya tanggal 18 Februari 1965. Ini adalah HUT PKP yang ke-56. Jadi kita di sini dalam rangka perayaan HUT PKP. Di PKP ini ada 3 pengurus. Yang pertama ketua adalah Mama Ivon. Sekretaris adalah Mama Anjas, ada adalah Mama Lisbeth. Itu sudah PKP ya anak-anak. Ya oke deh. Semoga kalian bisa mengerti dan nanti kalau bisa bertemu berpapasan dengan Mama Anjas, say hello ya, halo Mama Anjas. Kami semua yang di sini sudah siap. Gimana dengan adik-adik di rumah? Siapkan Alkitab, duduk manis. Sama-sama yuk kita belajar isi Alkitab, kita memuji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yang memimpin pujian pada pagi hari ini adalah Mama Ivon. Mama Ivon jago nyanyi loh adik-adik. Silakan Mama Ivon. Baik adik-adik di rumah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan atau cerita mengenai Tuhan Yesus oleh Kak Nova nanti, kita memuji Tuhan dulu ya adik-adik ya. Dari Kidung Ceria 193, Ku Mengasihi Ibuku. Dan menyenangkan
adik-adik, selamat hari Minggu. Udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Nah, ini di hari Minggu ini, tanggal 21 Februari 2021, kita ketemu kembali. Adik-adik pasti tadi udah dijelasin kan ya, sama ada Kak Ike, ada Kak Yosi, ada mama-mama di belakang ya. Kenapa sih seperti ini ibadahnya? Sekali lagi Kak Nova bilang, kita mau sama-sama memperingati HUT PLKP yang ke-56. Ya, HUT-nya sih tanggal 18 Februari kemarin ya adik-adik. Nah, tapi kita rayakan di ibadah minggu pagi ini. Nah, sebelum kita mulai untuk sama-sama belajar firman Tuhan, Kak Nova minta adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka bersama-sama dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Ya, disiapkan Alkitabnya. Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Kak Nova tunggu ya. Oke, kalau sudah ketemu, sebelum kita baca, kita berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Nah, adik-adik, dari kitab Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8, di situ ada seorang tokoh. Tokohnya siapa sih adik-adik pasti tahu ya, ada Paulus. Kisah Paulus juga adik-adik pasti udah tahu siapa sih Bapak Paulus itu. Seperti apa sih kehidupan Bapak Paulus sebelum beliau itu menjadi seorang rasul yang luar biasa ya. Nah, dari perikop ini Bapak Paulus itu ada di dalam penjara. Ya, ada di dalam penjara. Tapi sebelum Bapak Paulus di penjara, Bapak Paulus itu punya semangat yang luar biasa dalam memberitakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Setiap Bapak Paulus ada di mana, itu Bapak Paulus punya semangat yang tinggi untuk orang lain tahu akan firman Tuhan. Orang lain kenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, waktu di penjara, kalau kita baca dari ayat demi ayat ini, itu Bapak Paulus tetap punya sukacita. Kok enggak sedih ya Kak? Enggak, Bapak Paulus tetap punya sukacita.
Pak Paulus tetap punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Buktinya apa adik-adik? Buktinya Bapak Paulus mengirimkan surat kepada beberapa jemaat, dan salah satunya adalah jemaat di Filipi yang tadi kita baca bersama-sama. Ya, kenapa sih Pak Paulus harus mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi, dan kenapa sih harus jemaat Filipi yang dipilih oleh Bapak Paulus? Ya, karena Bapak Paulus itu merasakan bangga, merasakan senang dengan pertumbuhan iman di jemaat Filipi. Karena apa sih? Jemaat di Filipi ini mereka punya kasih. Mereka itu persekutuannya semakin berjalan, dan mereka itu saling mengasihi satu dengan yang lain, mereka rukun, mereka saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan, selalu berbuat kebaikan, sehingga persekutuan di dalam jemaat Filipi itu boleh terjalin dengan baik, dan itu membuat Bapak Paulus yang ada di dalam penjara bangga, ya, wah, jemaat Filipi luar biasa. Makanya Bapak Paulus kirimkan surat supaya apa? Supaya persekutuan mereka itu tetap berjalan dengan baik, jadi mereka tidak merasakan patah semangat. Seperti adik-adik, ya, ketika adik-adik saat ini di dalam masa pandemi ini capek karena harus sekolah online terus, ya kan, pengen dong ketemu sama teman-temannya, pengen dong bisa kumpul lagi, pengen juga dong datang ibadah lagi, ya. Biasanya kita tiap minggu ibadah di gedung belakang di ruang PA, tapi ini adik-adik berjumpa dengan kakak layan hanya lewat media online, ya kan. Aduh, kangen. Tapi seperti yang tadi Bapak Paulus sampaikan, di jemaat Filipi punya kasih, mereka saling mendukung. Nah, itu juga yang Tuhan mau. Adik-adik boleh mendoakan kakak layan, ya, untuk saling mendukung biar kakak layannya tetap sehat. Jadi masih bisa sama-sama bertemu, masih bisa kita sama-sama belajar firman Tuhan, masih bisa kita sama-sama memuji Tuhan walaupun secara online. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita dapat dari Bapak Paulus? Apa sih yang bisa kita pelajari? Apa sih yang bisa kita teladani dari Bapak Paulus? Pertama, Bapak Paulus itu penuh dengan kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, ya. Terus Bapak Paulus itu selalu bersyukur. Walaupun di dalam penjara, Bapak Paulus bersyukur, bahkan masih bisa mendoakan orang lain, masih bisa mendoakan jemaat lain. Nah, itu Tuhan juga mau kita boleh belajar seperti itu, ya. Kita penuh kasih, adik-adik, kasih kepada kakak di rumah, kasih kepada adik di rumah, kasih kepada siapa? Orang tua di rumah, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, ya, penuh kasih. Kalau ada teman-teman yang gak suka sama adik-adik, dibalas gak suka, kita balas dengan apa sih? Doakan mereka, ya. Terus bersyukur, adik-adik tetap belajar untuk bersyukur, mengucap syukur, ya. Mungkin adik-adik males sekolah online terus, males gak bisa main-main. Dulu kita sering pergi-pergi loh papa, mama. Nah, tapi kondisi seperti ini kita bersyukur karena apa? Masih bisa di rumah ketemu papa mama, kita masih punya orang tua yang lengkap, ya kan. Coba kita mau ingat mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kurang beruntung dibandingkan kita, ya kan, yang mungkin mereka harus hidupnya di mana adik-adik? Di panti asuhan. Ada enggak orang tua? Enggak kan? Nah, kita bersyukur kita punya papa mama, kita harus apa? Nurut. Jadi kalau papa mama ngomong minta adik-adik buat waktunya belajar, adik-adik bermain. Waktunya bermain, adik-adik juga bermain. Enak ya. Nah, sedih tapi nanti papa mama, ya. Yuk kita belajar bersyukur. Apapun yang Tuhan kasih sampai hari ini kita syukuri itu, ya. Kita juga mungkin kalau mama marah sama adik-adik, kita ingatkan, mama capek ya, nggak boleh marah-marah. Bersyukur mah, bersyukur, ya.
Nah, oke. Dan yang terakhir, kita belajar untuk mendoakan orang lain. Ya, kita doakan teman-teman kita di sekolah. Seperti tadi Kak Anfa juga bilang, kita doakan kakak layan, doakan yang paling penting orang tua, doakan saudara kita. Untuk apa sih? Supaya persekutuan kita, supaya kasihnya kita itu nggak hilang ya, seperti Bapak Paulus itu. Nah, adik-adik, tadi juga pujian yang dibawakan sama Kak Yosi dan Mama Ivon itu luar biasa. Kita mengasihi orang tua, bener kan? Seperti Bapak Paulus kan selalu punya kasih kepada sesama, kepada jemaat-jemaat di tempat lain. Itu juga Tuhan mau dari pujian tadi. Kita mengasihi mama, kita mengasihi ibu kita. Terus kita mendengar akan Tuhan, maunya Tuhan apa. Kita mau belajar untuk dengar setiap perkataan Tuhan. Ya. Nah, sekarang adik-adik, mari kita belajar untuk sama-sama punya kasih. Mari kita belajar untuk sama-sama bersyukur. Mari kita belajar untuk sama-sama mendoakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Nomor berapa Mama Ivon? Kidung Ceria 227, adik-adik. Kita menyanyikan 2 kali. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk sama-sama boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami pelajari bersama-sama Tuhan untuk saat ini, kami belajar dari seorang Paulus Tuhan. Biarlah Tuhan selalu tanamkan dalam hati kami untuk kami tetap punya kasih kepada siapapun itu Tuhan. Kami boleh terus belajar untuk mengucap syukur atas apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Dan kami juga boleh belajar Tuhan untuk selalu mendoakan orang lain di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap yang menjadi tugas kami sebagai anak sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan, meskipun kami harus belajar secara online di masa pandemi ini Tuhan, tapi kami tahu tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan boleh pertemukan kami kembali minggu depan dalam keadaan yang lebih baik Tuhan melalui media online. Dan sekali lagi Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pertambahan usia Pelkat PKP Tuhan yang ke-56. Biarlah Tuhan semakin berikan hikmat kepada setiap anggota Pelkat PKP Tuhan, untuk mereka boleh menjalani perannya dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk gereja kami Tuhan, untuk setiap program-program yang akan dikerjakan dalam 1 tahun ke depan. Biarlah hanya tangan kuasa Tuhan saja yang boleh melancarkan setiap program-program gereja kami ini. Dan Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk Ketua Majelis kami, Ibu Pendeta Mary Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berikan kekuatan, Tuhan yang akan berikan hikmat untuk beliau menjadi seorang kepala gereja bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang manis Tuhan, kami boleh menerapkan apapun yang menjadi keputusan pemerintah kami Tuhan. Kami boleh patuh dengan setiap apapun keputusan dari pemerintah kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Berkati setiap pekerjaan dari orang tua kami Tuhan. Berikanlah kesehatan bagi kedua orang tua kami ya Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak layan kami. Biarlah Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati dalam setiap langkah, dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh kakak layan kami Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap rangkaian doa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Segala nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal sama di tengah acara ibadah ini kita sudah dikenalkan oleh mama-mama dari Pekat PKP. Ada ketua PKP dan juga sekretaris